Putri Apriliani, NIM 2008302121. Jurusan saya Komunikasi Penyiaran Islam. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi internal dan eksternal organisasi serta kepemimpinan dalam organisasi. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi serta komunikasi antara kepemimpinan dan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Komunikasi internal organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Yang kedua, komunikasi horizontal atau literal, yaitu komunikasi antara sesama seperti dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah merupakan komunikasi yang bisa dilakukan oleh praktisi humas dalam pembina hubungan baik dengan publik eksternal. Kepemimpinan atau manajerial. Peran dasar seorang pemimpin adalah mengkoordinasi kegiatan individu-individu sehingga mereka berkontribusi kepada tujuan keseluruhan kelompok dan kepada kemampuan adaptasi umum dari kelompok. Fungsi dasar dari kepemimpinan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, fungsi pemeliharaan kelompok. Fungsi pemeliharaan kelompok yaitu mempromosikan partisipasi, mengatur interaksi, mempromosikan kepuasan kebutuhan, meningkatkan kerjasama, menengahi konflik. Yang kedua, fungsi pencapaian tujuan. Fungsi pencapaian tujuan yaitu mempromosikan, merencanakan, mengorientasikan, mengintegrasikan, mewakili, menyelaraskan, memperjelas, mengevaluasi, membangkitkan semangat. Selain dari fungsi kepemimpinan, kepemimpinan juga memiliki pendekatan atau teori. Adapun beberapa pendekatan tersebut diantaranya yaitu 1. Pendekatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik adalah dilahirkan. Dalam perspektif ini, kepemimpinan yang baik adalah dilahirkan, tidak dibuat. Asumsi adalah bahwa kualitas kepemimpinan melekat di dalam kepribadian seseorang. Kedua, pendekatan gaya terbaik seseorang. Pendekatan ini memandang kepemimpinan sebagai masalah gaya. Mengambil keputusan dapat sepenuhnya terputus atau bisa benar-benar menyebar di antara anggota-anggota kelompok lainnya. Ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah memandang kepemimpinan sebagai hasil dari kemampuan individu tujuan kelompok. Tekanan dari luar terhadap kelompok dan cara-cara anggota dalam kelompok berbicara, kerja atau berhubungan satu sama lain. Inovasi organisasi. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Lalu, mengapa setiap kelompok organisasi harus berinovasi? Jawabannya, karena dengan berinovasi, organisasi setidaknya akan dapat mengurangi kegoncangan organisasi dalam melaksanakan divisi inovasi. Selain itu, mengambil keputusan dalam sebuah organisasi melakukan peran yang sangat penting karena dampak pemilihan keputusan tersebut akan mempengaruhi keterlangsungan organisasi tersebut. Hal yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi. Yang pertama, ukuran suatu organisasi. Makin besar ukuran suatu organisasi,
makin cepat menerima inovasi. Nomor 2. Karakteristik struktur organisasi. Mencakup di antara yaitu yang pertama, sentralisasi kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi kendalikan oleh beberapa orang tertentu. Yang kedua, kompleksitas, artinya suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan tertinggi. Yang ketiga, formalitas, artinya organisasi ini selalu menekankan pada prosedur dan aturan-aturan baku dalam berorganisasi. Yang keempat, keakraban hubungan antar anggota. Hal ini juga jelas mempunyai hubungan positif terhadap kepekaan organisasi. Kelima, kelentukan organisasi. Artinya sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar dan tidak ada kaitannya secara formal. Keenam, karakteristik perorangan atau pemimpin. Ketika seorang pemimpin memiliki sikap yang terbuka terhadap inovasi, maka semakin cepat organisasi itu menerima inovasi. Keempat, karakteristik eksternal organisasi. Hal ini berkaitannya dengan sistem yang dianut oleh organisasi. Elemen dibutuhkan untuk kesuksesan dalam inovasi. Yang pertama, ide. Ide adalah secara baru dalam melakukan sesuatu. Tidak ada perusahaan tetap kontentif dalam ide baru. Kedua, kebutuhan. Sebuah kebutuhan yang dirasakan perlu dirubah ketika manajer terlihat jarak antara kinerja aktual dan kinerja yang dihadapkan dalam organisasi. Ketiga, adopsi. Terjadi ketika mengambil keputusan memilih untuk terus maju dengan ide yang diusulkan. 4. Implementasi. Terjadi ketika anggota organisasi menggunakan ide baru, teknik, atau perilaku. Yang kelima, sumber daya. Merupakan energi manusia dan aktivitas yang diperlukan untuk membawa perusahaan. Tipe-tipe pengambilan keputusan inovasi dalam organisasi terbagi menjadi 2. 1. Keputusan otoritas. Keputusan otoritas dibuat oleh seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang sering disebut juga sebagai kelompok dominan dalam organisasi. Kedua, keputusan kolektif. Reger dan Schumacher tahun 1971 mendefinisikan keputusan kolektif sebagai suatu cara yang digunakan para anggota sistem sosial untuk menerima atau menolak inovasi dengan kesepakatan bersama, dan semua anggota harus menerima keputusan yang telah dibuat bersama tersebut. Nah, itu saja video presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.